Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibrahim Aziz yang mewakili dari DPN untuk menghadiri di Muncak 2 DPC Pradi Samarinda. Yang terhormat Ketua DPC Demisioner Bapak Arifudin SHMH, yang terhormat dan yang saya cintakan, yang saya cintai seluruh anggota DPC Pradi Cabang Samarinda yang hadir pada hari ini. Saya sebelumnya ingin memperkenalkan dulu karena mungkin ada anggota-anggota yang masih baru yang belum kenal, karena saya dilantik menjadi advokat itu sejak 16 Februari 1991. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Dr. Haji Samsudin SHMH. Saya selaku advokat anggota Pradi yang disumpah pada tanggal 16 Februari 1991 sebelum lahirnya Pradi. Saat ini di pengurus DPC Pradi, saya yang dimisioner Pradi, saya sebagai wakil ketua 1. Di Kadin Cabang Samarinda saya juga sebagai wakil ketua 1. Di kampus saya belajar menjadi tenaga pengajar di 3 universitas. 1 di Fakultas Hukum Untak Samarinda, kemudian di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, di S2 di Fakultas Hukum Unmul. Di kampung saya sebagai ketua Masjid Jami Nurul Huda Palaran, sudah 3 periode ini, belum ada yang mau ganti. Kalau di rumah saya sebagai presiden rumah tangga dengan 1 istri dan 4 orang anak. Istri saya di rumah saja. Kemudian anak saya yang pertama alumni S2 UII Jogja, yang kedua alumni S2 UGM Jogja, yang ketiga perempuan masih kuliah di Brawijaya, dan yang terakhir perempuan masih di SD Muhammadiyah 1 Jalan Berantas Samarinda, masih kelas 6. Itu riwayat saya dan riwayat keluarga saya. Demikian sekedar identitas dan riwayat saya yang saya sampaikan. Kemudian saudara-saudara, rekan-rekan seprofesi yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan visi dan misi saya dalam pencalonan saya dalam pemilihan Ketua DPC Pradi Samarinda periode 2021-2026. Saya di dalam visi saya mengedepankan pertama jujur, kemudian profesional, akuntabilitas, transparan, dan berintegritas. Jadi JPATB, jujur, profesional, akuntabilitas, transparan, dan berintegritas. Kenapa saya buat jujur? Saya artikan bahwa jujur ini siapapun dalam menjalankan profesi, terlebih profesi advokat, harus dilakukan dengan jujur. Tidak boleh ada tipu-tipu maupun memanfaatkan orang lain, karena bagi saya kejujuran itu adalah nilai termahal dalam hidup. Bukan hanya dalam pekerjaan saja, tapi dalam hidup itu jujur itu harus nomor 1. Termasuk dalam suatu kontestasi harus menjunjung kejujuran. Karena kalau tidak jujur kemudian tiba-tiba kena musibah atau sakit dan belum sempat meminta maaf, apa tidak menanggung beban di akhirat nanti. Karena kita perlu ingat bahwa segala perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan di kemudian kelak. Maka dari itu dalam menjalankan dan mengemban profesi ini, maka saya mengajak kepada saudara-saudara dan rekan-rekan, mulai dari pengurus nantinya harus jujur. Maka dari itulah jujur itu saya tempatkan di nomor 1. Yang kedua, harus dalam memimpin atau dalam berorganisasi harus profesional. Saya artikan bahwa walaupun profesi kita sudah jelas profesi advokat,
maka wajib melakukan dengan benar-benar profesional. Artinya dalam setiap melakukan kegiatan harus kita tunjukkan profesionalitas kita sebagai organisasi profesi yang berkelas. Bukan penyebutannya saja profesional, tetapi dalam menjalankan prakteknya tidak profesional. Misalnya profesionalisme itu saya akan kritisi bagi para penegak hukum lain. Misalnya ada penyidik atau penuntut umum yang kemudian bisa melakukan perbuatan-perbuatan menghalang-halangi kita untuk menjalankan profesi. Dihalang-halangi misalnya ada ancaman, tekanan kepada klien kita agar mencabut surat kuasa, tekanan psikis lain-lain, atau bahkan sebagai advokat ada yang diancam akan diperiksa karena membela klien mati-matian atau bahkan menuntut hak mewakili kliennya. Maka kita organisasi harus memperjuangkan agar tidak dilakukan hal tersebut kepada kita. Terhadap hal ini saya pribadi juga sudah mengalami, baik itu tekanan itu baik dari oknum penegak hukum lain, bahkan dari teman-teman kita sendiri ada yang melakukan itu. Saya pernah didatangi 25 orang di rumah saya jam 10 malam. Setelah sorenya diputus kalah. Setelah putus 25 orang 3 mobil. Saya masih di kampus. Kemudian istri saya bilang ada 25 orang nunggu di rumah. Urusan apa? Katanya disuruh dari orang. Ternyata yang siapa yang nyuruh saya disebutkan orangnya, tahu bahwa yang menyuruh itu orang yang diputus kalah tadi. Nyuruh 25 orang tunggu di depan rumah saya karena saya masih di kampus. Dia nggak percaya. Kenapa ini kok masih ada, kok bapaknya nggak mau keluar? Bapak di kampus nggak percaya. Dibilang itu ada mobilnya 2 di rumah. Kebetulan waktu itu masih ada mobil yang ketiga yang saya pakai. Jadi dia nggak percaya, nungguin 15 menit. Setelah itu karena tidak ada, mungkin telepon kemana-mana nggak ada, baru dia pergi. Keesokan harinya ke kampus, ke kantor saya 8 orang. Ya ini hal-hal yang tidak profesional. Saya mengajak kepada rekan-rekan semua, baik nanti yang menjadi pengurus atau menjadi anggota, kita melakukan pekerjaan secara profesional. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Kemudian terhadap penegak hukum lain, saya pernah kemudian membela orang mengajukan pra-peradilan. Saya dipaksa dari pengadilan itu setelah sidang pra-peradilan kemudian disuruh ke kantor mau diperiksa saya. Dan hal-hal seperti itu kan pengancaman kepada kita. Artinya ada penegak hukum yang tidak profesional, kita yang harus menegakkan, mengingatkan. Dan dalam hal ini nanti kalau saya menjadi saudara-saudara sepakat menunjuk saya sebagai diberi amanah untuk memimpin DPC Pradi Samarinda, saya akan melakukan protes kalau ada anggota yang diperlakukan seperti itu. Kita sudah pernah lakukan dulu ketika Pak Aloysius Tukan almarhum juga dikriminalisasi, dimasukkan di rutan. Pak Aswan itu saksi hidupnya yang sama Pak Jenal yang ikut sidang. Saya sama Pak Samsul dan yang lain menyusun pembelaan di kantor saya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan agar sampai jangan ada dari kita yang dikriminalisasi. Itu nanti yang kita harus tegakkan. Dan profesional itu bagi kita semua, saya mengajak agar benar-benar bertindak sesuai dengan profesi kita yang